Shalom, sahabat Leksio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Pada minggu-minggu Advent ini, di mana kita menanti, di mana kita mempersiapkan diri kita untuk merayakan Kristus Yesus yang telah datang ke dunia sebagai manusia, merayakan inkarnasinya, kelahirannya di tengah-tengah manusia. Dan di dalam merayakan Natal, kita dipersiapkan, diajak oleh Alkitab untuk membangun pengharapan kita, membangun penantian kita. Dan di dalam kisah Natal, kita tahu bahwa sebelum kedatangan Yesus Kristus, terjadi keadaan-keadaan yang sulit. 400 tahun setelah mereka kembali dari pembuangan, keadaan bukan makin mudah. Penjajahan demi penjajahan mulai datang dan mulai menindas bangsa Israel. Kegelapan terjadi, kericuhan, politik di dalam bait suci mulai betul-betul menjadi begitu kotor. Dan di tengah-tengah itu bahkan tidak ada juga nabi, suara Tuhan yang lantang untuk mempersiapkan hati setiap orang. Tetapi pada waktu itulah, di saat-saat seperti itulah, Yesus datang. Yesus datang dalam kondisi yang tidak nyaman. Dan mereka tetap harus menantikan itu. Mereka harus membangun pengharapan mereka. Sahabat sekalian, Yesus sudah datang 2000 tahun yang lalu, lahir di Betlehem, menjadi manusia, lalu kemudian dia hidup dan akhirnya mati di kayu salib untuk menggantikan kita, membebaskan kita dari dosa, dari segala penghakiman Allah, dan memberikan kita sebuah hidup yang baru, hidup yang penuh dengan kekekalan, hidup yang penuh dengan tujuan, hidup yang bisa di dalam kekudusan. Pertanyaannya adalah ini: kita akan menantikan Tuhan datang kembali untuk kedua kalinya. Dan kali ini dia datang dengan segala kemuliaan. Persis seperti awal ketika Yesus datang, kemuliaan sorga merayakan kedatangan dia. Maka yang ini bukan cuma kemuliaan sorga, kita orang-orang percaya turun bersama-sama Yesus untuk memerintah di dalam kerajaan damai-Nya. Hari ini kita akan melihat bahwa pada waktu kehidupan yang sekarang ini menjadi lebih sulit. Bahkan ada yang prediksi 2023, winter is coming. Masa suram, dingin, kelam, gelap akan datang menghantui 2023 karena krisis energi, krisis pangan, krisis ekonomi. Tetapi di saat seperti itu, akankah kita menjadi lengah? Apa yang Alkitab katakan? 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 14 sampai dengan 18. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebiasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa,
untuk kedatangan Kristus yang pertama di dalam dunia ini. Dan kami juga mengucap syukur bahwa Yesus naik ke sorga dan akan datang untuk kedua kalinya. Dan kami hidup di antara masa itu. Dan kami akan diajar hal yang sama di tengah-tengah kesulitan. Kami tetap membangun pengharapan untuk penantian Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul daripada pemberitaan firman hari ini adalah pengharapan di dalam masa sulit. Rasul Petrus di dalam surat yang terakhirnya ini memberikan dorongan kepada jemaat. Dia memberikan 4 perintah yang ada dari 13, 14, 17, dan 18. Yaitu kamu harus berusaha. Yang kedua, kamu harus menjadi teguh di dalam waktu yang ada ini. Yang ketiga, kamu harus waspada, berjaga-jaga. Dan yang keempat, kamu harus bertumbuh di dalam masa-masa sulit ini. Dan nanti kita akan tutup dengan aplikasi bagaimana kita membangun pengharapan kita di masa sulit seperti sekarang ini. Ketika Rasul Petrus memberikan dorongan kepada jemaat yang juga mengalami tekanan karena iman mereka oleh pemerintahan Romawi pada waktu itu, dia juga memberikan firman tentang pengharapan akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Dan untuk dia mengajarkan mereka bagaimana menanti dengan benar, dia sudah menceritakan dulu di ayat sebelumnya tentang janji langit baru, bumi yang baru, dan juga kebenaran yang kekal yang akan diterima oleh setiap orang percaya. Nah, karena semua janji-janji itu, lalu dia menghubungkan dengan kata operasional sebab itu atau karena itu, sebuah kesimpulan. Dan kesimpulan itu yang pertama dia katakan kamu harus berusaha. Nah, kata berusaha di sini dipakai kata seperti seseorang yang begitu bersemangat untuk mengambil atau menanggung penderitaan, rasa sakit, sengsara demi sebuah tugas yang diembannya, demi sebuah misi yang dia harus jalankan. Inilah kata yang dipakai oleh Rasul Petrus. Kamu harus berusaha. Ya, kita tahu jadi orang Kristen tidak gampang. Ya, kita tahu ada kesulitan-kesulitan, ada tantangan-tantangan, ada kemurtatan-kemurtatan yang terjadi sekitar kita. Tapi kamu harus berusaha. Dan apa yang dikatakan di sini, usaha yang harus dibangun. Itu usaha untuk terus hidup suci. Tidak kedapatan noda dan cacat di hadapan Tuhan. Berusaha untuk mendapatkan keadaan yang nantinya kita memiliki kedamaian ketika kita datang berhadapan dengan Tuhan. Ketika Tuhan menyatakan dirinya, kita nggak lagi menjadi orang ketakutan karena kita merasa diri kita tidak siap, merasa diri kita penuh dengan kecemaran, seperti seorang pengantin yang mempersiapkan hari pernikahannya. Dia akan berusaha untuk memastikan semua kerut-kerut, celat, noda itu upayakan dihilangkan. Dan hal yang sama dengan kekristenan. Kita ini adalah mempelai Kristus. Pada waktu nanti Yesus akan datang untuk hari pernikahannya, kita sebagai mempelai perlu mempersiapkan diri. Tidak ada cacat, kerut, celah atau apapun juga. Dan di sini Rasul Petrus juga mengingatkan jemaat untuk berusaha meninggalkan segala kecemaran dunia ini. Dan kemudian nanti ketika Tuhan datang, kita juga jadi tenang. Kita tidak menjadi takut. Kita tidak menjadi merasa tertolak. Dan Rasul Yohanes juga mengatakan hal yang sama. Bagaimana caranya kita berusaha untuk tidak kedapatan tercemar. Dan supaya kita terus hidup di dalam damai dengan Tuhan. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 28 dikatakan begini. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Ini dia, tidak usah malu. Karena kita memiliki kedamaian. Kita damai sebab kita tinggal di dalam Kristus. Jadi upaya kita untuk terus mempertahankan iman kita
terus berjuang membangun kesucian hidup kita, itu akan menimbulkan ketenangan dan damai. Bahwa ketika Tuhan datang kapan saja, saya siap. Saya tidak perlu merasa panik dengan hari-hari terakhir yang Tuhan janjikan itu. Nah, yang kedua, Rasul Petrus memberikan kepada kita dorongan untuk kita menjadi yakin, membangun keyakinan kita, be confident. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Waktu penundaan ini adalah waktu kesabaran Tuhan. Karena Dia menunggu banyak orang mendengar Injil. Menunggu supaya setiap orang itu memiliki kesempatan mendengar firman. Lalu kemudian penghakiman akan datang. Kesabaran Tuhan ini bukanlah kelalaiannya. Waktu yang tertunda ini bukanlah kelalaian, tetapi justru adalah sebuah kesempatan. Nah, kepada kita, ketika misalnya ya ada ujian, lalu dikatakan ujiannya minggu depan. Lalu pada waktu hari sudah mau mendekati, tiba-tiba dosennya menunda, nggak ada kabar. Dan ternyata dikatakan bahwa akan ditunda pada waktu yang belum pasti. Nah, pada waktu itu apa pilihan kita? Ada dua. Kita menjadi leha-leha, ternyata nggak ada ujian ini, ya sudah main lagi. Atau yang kedua, kita sadar pada waktu kita mempersiapkan ujian itu, kita belum yakin sepenuhnya dengan materi yang kita kuasai. Lalu akhirnya, waktu yang tersisa ini membuat kita semakin bersemangat untuk mendalami materi ujian itu. Dan artinya, ini adalah grace period kepada kita. Itu yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Pakai kesempatan sekarang ini. Belajar. Dan dia memberikan sebuah contoh bagaimana orang-orang yang tidak memahami surat-surat Rasul Paulus yang dikatakan sukar dipahami karena surat Rasul Paulus ini kalau tidak memiliki dasar teologi atau pendidikan teologi formal akan sulit memahami surat Rasul Paulus pada waktu itu dan juga sekarang. Akhirnya orang-orang yang tidak terdidik secara formal ini mulai menjadi bingung, mulai menjadi goyah karena mendengar ajaran ini, mendengar ajaran itu, mulai mereka tidak lagi punya satu keyakinan penuh. Dikatakan mereka mulai tidak teguh imannya. Akhirnya mereka mendengar ajaran atau mulai mengajarkan kepada orang lain kebenaran yang dipelintir, yang diputar balik. Sehingga menjadi kebinasaan kepada mereka sendiri, backfire kepada mereka sendiri. Rasul Petrus mengatakan, ayo kita belajar. Begitu banyak kesempatan hari ini kita mendengar kebenaran. Dan semua itu bisa kita dapatkan. Tersedia di dalam YouTube dan seperti apa yang saya juga berusaha bantu sahabat sekalian. Yang ketiga, menjadi waspada. Ayat yang ke-17. Waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang yang tidak mengenal hukum dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Kata waspada, be on guard, itu adalah kata yang dipakai dalam istilah militer. Tentara yang sedang siap bertempur atau dalam kondisi tempur, lalu dia mesti betul-betul memahami, melihat, mendengar semua suara gerak-gerik yang ada. Dan persoalannya adalah ini. Musuh yang akan datang itu ditutupi dengan kabut. Jadi tersamar-samar. Kita tidak lihat sosok yang jelas. Dia akan datang dengan seragam, jubah seperti kita. Yang kedua, dia memakai senjata yang sama seperti kita. Persoalannya, kalau kita orang yang naif, maka kita berpikir dia teman kita. Lalu kemudian orang itu datang mendekat dan membunuh kita. Jadi bagaimana caranya? Di dalam tentara dulu pada waktu pelatihan, kalau kita lagi malam tidak kelihatan apa-apa, lalu kelihatan ada gerak-gerak, maka kita sudah dibekali dengan sandi. Kalau kita mengatakan sesuatu kata sandi, misalnya elang, lalu dia mengatakan hitam, maka kemudian kita tahu bahwa itu teman. Atau kalau dia tidak jawab atau menjawab dengan sandi yang salah, maka kita tahu bahwa itu adalah musuh. Dan kita tidak boleh diam-diam, kita harus langsung menyerang. Hal yang sama dengan roh-roh penyesat yang dikatakan tidak mengenal hukum, yang hidupnya durhaka, para pengajar-pengajar palsu. Mereka ini datang dengan bahasa yang sama seperti bahasa rohani. Mereka datang dengan jubah yang sama, mungkin mereka adalah pelayan. Tetapi mereka mengajarkan kesesatan
dan juga akhirnya membuat banyak orang kehilangan keyakinan akan iman mereka. Waspada dengan keadaan seperti ini. Yang terakhir, yang keempat, bertumbuhlah di dalam kerohanianmu. Jadi kalau kita sudah stabil, maka kita mesti membangun. Jadi kita tidak bisa bertumbuh dalam kondisi yang tidak stabil, yang nggak jelas keimanan kita, yang gampang untuk digoyahkan, gampang untuk ditarik kiri kanan. Tetapi ketika kita sudah siap, kita punya keyakinan penuh, kita juga berusaha, kita waspada, maka kemudian sekarang kita waktunya untuk membangun, bertumbuh. Membangun untuk menghasilkan buah. Sangat mungkin masa-masa sulit seperti ini, kita tetap menghasilkan buah. Bertumbuh dalam apa? Rasul Petrus memberikan 2 area untuk kita bertumbuh. Bertumbuhlah di dalam kasih karunia, dan bertumbuhlah di dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kasih karunia ini berarti kita membangun sikap toleransi, sikap mengasihi kepada orang, terutama orang yang belum kenal Tuhan. Tetapi pengetahuan membangun atau membuat kita menjadi kuat, menjadi teguh di dalam keyakinan, kepercayaan kita. Kasih karunia memberikan kepada kita belas kasihan, memberikan kepada kita rahmat kepada orang. Sedangkan pengetahuan memberikan kepada kita kemampuan untuk membedakan, kemampuan untuk memilah-milah persoalan, memilah-milah informasi. Saring, baru kita sharing. Anugerah itu menolong kita untuk percaya dan kemudian menerima. Percaya kepada orang, lalu menerima mereka sekalipun mungkin mereka banyak kelemahan. Itu anugerah. Tetapi pengetahuan menolong kita untuk memiliki kemampuan kritis, bertanya. Jadi orang Kristen kalau malu bertanya pasti akan tersesat di dalam dunia yang gelap ini. Mari bertanya, jangan takut untuk bertanya. Dan percaya bahwa Tuhan akan menyediakan jalan keluar. Anugerah menghasilkan kekuatan bekerja di tengah-tengah keadaan di mana kita rapuh, di mana keadaan di mana kita seperti nggak mampu apa-apa, di situ anugerah Allah bekerja. Pengetahuan itu adalah hasil dari sebuah stabilitas, hasil dari sebuah keadaan di mana kita tenang, lalu kita belajar, kita bertumbuh, dan kita menjadi kuat. Jadi bagaimana sahabat sekalian untuk kita bisa membangun harapan kita di dalam keadaan sulit ini? Saya akan memberikan 4 hal praktis. 4 hal ini datang dari kata harapan dalam bahasa Inggris, hope. H-O-P-E, hope. Yang pertama itu adalah heed what you already know. Perhatikan, simpan apa yang Anda sudah ketahui, apa yang Anda sudah pelajari, apa yang Anda sudah pahami. Karena banyak kita sudah belajar kebenaran demi kebenaran, itulah yang akan membuat kita kokoh dan stabil serta menjadi setia. Jadi waktu-waktu sekarang ini, apalagi misalnya sudah mulai waktu Natal, banyak kegiatan-kegiatan kita mulai libur, sekolah libur, ambil waktu untuk duduk tenang dan kemudian kembali lagi kepada dasar-dasar kita. Bagaimana membangun lagi doa kita, pengakuan iman kita, persekutuan dengan orang percaya, penyembahan kita, firman yang kita pelajari. Yang kedua, open your eyes and your ears. Buka matamu, buka telingamu. Dengan kata lain, kita perlu membangun kepekaan. Kita perlu membangun kemampuan untuk membedakan. Karena ini adalah sebuah keterampilan yang harus diasah, yang harus dikembangkan. Orang Kristen yang baru kadang-kadang udah nggak bisa bedain ini mana benar, mana yang salah. Tetapi nanti kalau dia bertumbuh, dia bisa membedakan benar dan salah. Tetapi orang Kristen yang dewasa, kemampuannya bukan lagi benar salah, tetapi yang benar dan yang hampir benar. Dan ini kan memerlukan keterampilan, memerlukan juga dasar bagaimana dia bisa melihat. Apa yang dia mesti saring, apa kacamata yang dia pakai untuk menyaring semua informasi-informasi yang ada. Yang ketiga, P, yaitu pursue a godly life. Bagaimana kita mengejar gaya hidup yang ilahi, gaya hidup yang kudus, di mana ketika nanti Kristus datang, kita bersyukur bahwa kita ini dinyatakan setia, kita terangkat, dia akan disambut, baiklah engkau hambaku yang baik dan setia. Kehidupan kita benar-benar mencerminkan
kekristenan kita, tindakan kita, aksi kita mencerminkan kekristenan kita. Dan yang terakhir, expect Christ return. Harapkanlah kedatangan Kristus itu. Hiduplah dengan perspektif bahwa Yesus bisa datang kapan saja. Tetapi saya akan mempersiapkan diri saya seolah-olah Yesus akan datang 1000 tahun lagi atau 100 tahun lagi. Saya siap seperti hari ini dia datang. Tetapi saya akan bekerja, berusaha, belajar, melayani seolah-olah dia masih akan datang 100 tahun lagi. Dengan begini, kita tidak perlu menjadi panik. Kita tidak perlu menjadi takut dengan semua kabar-kabar. Kembali kepada firman. Setiap ada orang-orang yang berusaha untuk memberikan ketakutan karena akhir zaman, membaca tanda-tanda zaman, mari saya mengajak untuk kita kembali kepada apa yang sudah diajarkan kepada kita oleh para mentor, orang yang memuridkan kita, para pemimpin rohani, atau mungkin orang tua. Warisan-warisan rohani yang begitu kaya yang sudah kita terima. Pertahankan itu. Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dan terima kasih bahwa kami akan terus menantikan kedatangan Kristus. Bukan dengan harap-harap cemas, tapi dengan pengharapan yang penuh dengan kemuliaan. Pengharapan yang pasti. Dan sambil berusaha, sambil kami Tuhan membangun kekuatan iman kami. Dan kami bertumbuh dalam kewaspadaan, bertumbuh di dalam anugerah, bertumbuh di dalam pengetahuan akan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simajuntak.